Tuliskanlah himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, untuk menuliskan himpunan itu ada 3 cara. Di sini kita disuruh mendaftarkan anggotanya. Nanti setelah ini Kak Wilo kasih review ya, ada 3 cara itu apa aja. Oke. Kalau mendaftarkan anggotanya berarti kita tulis seperti soal yang sebelumnya. Jadi pakai huruf kapital dulu sama dengan kurung kurawal disebutkan anggotanya. Kayak gini ya. Sekarang yang A, himpunan A itu adalah X sehingga X merupakan 5 pulau besar di Indonesia. Dengan mendaftar anggotanya berarti kita harus menyebutkan nama pulau-pulaunya aja, nama pulau-pulaunya itu siapa aja. Oke, jadi kita mulai dari yang paling barat Sumatera ya kan. Habis itu di tengah ada Jawa, Kalimantan, apalagi? Ya, Sulawesi. Satu lagi ya. Terakhir. Ini kan Irian Jaya. Oke. Ini yang A. Sekarang untuk yang B, kita harus sebutkan semua huruf yang menyusun kata kepompong. Nah, di sini kita menemukan ada apa aja nih hurufnya. Ada K gitu kan, E, P, O, M. Nah, ini kan P udah ada sebelumnya. Nah, ini cukup ditulis sekali aja. Begitu juga dengan O. Dia udah ada kan? Berarti ini karena berulang, jadi kita tulisnya sekali aja. Oke? N belum ada, G juga belum ada. Kalau gitu, kita menuliskannya gini. K, E, P, O, M, N, dan G. Inilah dia yang menyusun kata kepompong. Oke? Habis itu yang C, yang terakhir, semua bilangan asli yang merupakan faktor dari 20. Bilangan asli itu startnya dari berapa? Dia mulainya dari angka 1 kan? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang ditanya di sini adalah faktor dari 20. Berarti ada siapa aja faktor dari 20? 1, gitu kan? 2, 3 ya enggak? Enggak. 4, 5, terus 10 dan 20 gitu kan. Jadi ya udah itu jawabannya. 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Ini adalah faktor dari 20. Artinya bilangan 20 ini kalau dibagi mereka semua pasti dia habis. Oke, itu adalah faktor. Jadi bisa ya menuliskan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Caranya adalah seperti ini. Oke. Lanjut, berikut ini manakah yang merupakan notasi pembentuk himpunan si B? B itu isinya adalah siapa aja tuh? 2, 3, 4, 6, 12 ya. Jadi kita disuruh pilih antara A sampai D manakah yang merupakan notasi pembentuk himpunan si B. Kita cek dulu aja ya dari A. A itu adalah himpunan X sehingga X lebih besar dari 1 dan X merupakan bilangan asli. Coba. Kalau syaratnya kayak gini, dia anggotanya bakal siapa aja nih? Kan dia harus lebih dari 1, ya kan? Lebih dari 1 berarti mulainya dari 2, karena bilangan asli itu isinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dia harus 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Betul nggak? Salah ya, karena di sini nggak ada 5-nya gitu. Jadi nggak bisa nih si himpunan ini menggambarkan si B. Ya, jadi si A ini bukan. Sekarang cek lagi yang B. Dia lebih besar dari 1 dan merupakan bilangan cacah. Ya kan? Cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau lebih besar dari 1 berarti startnya dari 2. Ini juga 2, 3, 4, 5. Nah, dan seterusnya. Lagi-lagi si 5-nya nggak ada di sini. Nggak bisa. Ya. Sekarang yang C. Yang C itu ada lebih besar dari 1 juga. Terus X-nya itu merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 itu kita punya siapa aja? 1, ya kan? 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang di sini yang diminta yang lebih besar dari 1. Kalau gitu 2, 3, 4, 6, dan 12. Tepat nggak si B isinya itu? Betul ya. Jadi kalau gitu yang betul adalah yang C.
Kalau kamu lihat yang D ini adalah lebih besar dari 1 dan bilangan kelipatan 12. Nah, kalau kelipatan, ini kan faktor nih. Kalau kelipatan berarti ya 12, terus 24 gitu kan, perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, 48, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi nggak mungkin bentuknya kayak gini. Isinya juga beda, ya kan? Kalau gitu berarti ngerti ya, jawabannya adalah yang C. Ini menarik nih soalnya kita ada di sini ada apa nih, garis bilangan kan, garis bilangan, terus ada tanda di sini yang kurung biasa sama kurung yang kaku. Nah ini ada artinya nih, artinya kalau kamu lihat dulu aja nih soalnya nih kan. Kalau dia kayak gini, dia dapat ditulis sebagai himpunan A itu adalah X sehingga nilai X-nya berada di antara 0 sampai 3. Dan di sini kamu lihat 3-nya itu ikut. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, gini maksudnya nih. Ini kan bacanya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 3. Karena di sini ada tanda gininya. Ini artinya lebih kecil sama dengan, jadi kurang dari 3 tapi 3-nya ikut. Oke, kalau yang mana nih? Yang satu lagi, yang kayak gini, artinya dia 0-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya, ya. Nah, ya udah deh nih, berarti kita bisa menyimpulkan kalau tandanya kurungnya yang biasa kayak gini, artinya dia tidak ikut serta, nilai 0-nya nggak ikut gitu kan. Kalau tandanya kurungnya yang kaku, berarti dia dimasukin juga, si 3-nya ikutan. Tuh, di situ dia ikutan kan, karena ada tanda sama dengannya ya. Sekarang coba kita tuliskan notasi pembentuk himpunan pada 2 garis bilangan yang ini. Coba ya. Misalnya yang pertama kita sebutnya himpunannya himpunan B. Nah, sekarang kita tinggal bilang X sehingga X itu nilainya ada di antara berapa kalau kayak gini? Min 3 dengan 4. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggal kasih tanda. Kalau ada di antara itu udah pasti gini kan tandanya, tapi yang ikut serta yang mana? Yang dimasukin ke dalam himpunan yang ini, karena dia pakai tanda ini nih kan, kurung yang kaku. Jadi di sini ada tanda sama dengannya. 4-nya nggak ikut karena tandanya kurung biasa sama kayak ini, ya. Yang kedua misalnya kita bilang ini adalah himpunan C. Himpunan C sehingga X itu gimana nih? Kalau kayak gini, dia nilainya berarti ini kan semakin ke kanan, berarti di sini kan ada 3, 4, 5 gitu kan, lebih besar dari 2. Ngerti gak nih? Karena ke kanan terus kan, ke kanan terus sampai tak hingga, nggak ada batasnya. Kalau di sini kan dibatasin nih, di sini min 3 startnya sampai 4 aja gitu. Nah kalau di sini mulai dari 2 sampai nggak tahu berapa nih, sampai tak hingga gitu. Jadi X lebih besar dari 2, tapi kita harus lihat ini kurungnya itu kurung kaku atau kurung biasa. Kurung yang kaku. Kalau kurung yang kaku artinya dia ikut serta nggak, dimasukin nggak? Dimasukin kayak gini kan. Nah berarti tandanya gini dong, ya kan, lebih besar dari 2 dan 2-nya ikut. Ngerti ya kalau kayak gitu? Jadi kesimpulannya kalau ada tanda ini kurung biasa kayak gini, itu artinya apa tadi? Tidak ikut. Kalau ada kurung yang kayak gini, dia artinya ikut, dimasukin, ya.